Podcast Polda Jogja. Di era di mana semua informasi disampaikan melalui media digital, Polda DIY juga ingin lebih dekat dengan masyarakat melalui media digital. Setelah sebelumnya kami menyapa netizen melalui konten-konten infografis, meme, dan video di platform media sosial, kami juga ingin berbagi cerita melalui tayangan obrolan santai namun berbobot. Melalui tayangan Polcast, Polisi Punya Podcast, kami ingin lebih aktif lagi dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui tayangan di internet. Di tayangan ini, kami akan berbincang tentang Kamtibmas dan juga hal lain yang berkembang di masyarakat. Terimalah persembahan perdana dari Polcast, Polisi Punya Podcast. Hai sedulur Jogja istimewa, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Insya Allah, amin. Amin. Jumpa lagi dalam program yang menghadirkan narasumber yang inspiratif juga penuh dengan informasi. Apalagi kalau bukan Polcast, Polisi Punya Podcast. Tetap dalam protokol kesehatan, penggunaan masker, menggunakan hand sanitizer atau air mengalir, dan juga jaga jarak. Nah, di edisi yang ketiga kali ini, kita pun menghadirkan seorang narasumber yang tak kalah istimewanya. Siapakah beliau? Beliau adalah Kepala Biro Operasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi, Bapak Hermansyah, SH, SIK, MH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih Pak. Tadi kan disebutkan Biro Operasi ya. Dalam kacamata saya tadi itu operasi itu seperti apa? Kalau di dunia kesehatan itu kan operasi itu kan kaitannya dengan tindakan bedah yang dilakukan oleh dokter untuk membantu kesembuhan pasien. Nah, kalau di dunia kepolisian, operasi kepolisian itu sebenarnya kegiatannya apa ya Pak ya? Ya, di kepolisian itu ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan kepolisian. Kegiatan kepolisian. Yang kedua adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Yang ketiga adalah operasi kepolisian. Operasi kepolisian. Nah, operasi itu sebenarnya adalah kegiatan. Jadi kegiatan kepolisian itu yang bersifat keluar itu adalah namanya operasi. Operasi. Ya, ada yang rutin, ada juga yang khusus. Berarti misalnya seperti patroli gitu Pak ya? Ya, patroli begitu. Kemudian sambang desa oleh Babin Kamtibmas juga itu masuk operasi kepolisian. Berarti semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan polisi yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat gitu ya Pak? Betul sekali Bu Istiqomah. Oh ya. Tapi ini ya Pak, saat ini kondisi Kamtibmas Jogja seperti apa ya Pak? Kaitannya nih dengan pandemi yang hampir sejak awal tahun sampai saat ini masih aja. Terus kemarin saya dengar juga masih berlangsung adanya operasi Amanusa juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi untuk semester 1 tahun 2020 itu Kamtibmas yang terjadi di wilayah Yogyakarta khususnya itu adalah 2.319 kasus. 2.319 kasus. Dari 2.319 itu yang merupakan pidana itu adalah 2.227 kasus. Yang lainnya itu gangguan dan lain-lain. Masih banyak juga ya Pak ya di masa pandemi ini adanya kejadian-kejadian
yang membuat masyarakat tidak aman. Apalagi awal adanya pandemi itu pemerintah juga sempat membuat keputusan untuk membebaskan beberapa napi terkait dengan penularan pandemi Covid gitu ya Pak. Betul. Untuk Jogja sendiri aman nggak Pak setelah adanya asimilasi atau pembebasan narapidana itu? Ya, jadi pemerintah mengambil satu keputusan atau kebijakan untuk melakukan asimilasi terhadap beberapa napi, termasuk juga di Jogja di sini. Siap. Jadi karena LP itu kebanyakan ada over kapasitas. Oh gitu. Iya, jadi kalau mereka tetap di sana, tentu ini akan menimbulkan atau mengkhawatirkan itu penularan COVID-19 ini akan terjadi di lapas. Oleh karena itu ada program asimilasi. Namun demikian itu memang sangat kita sayangkan ya. Pak. Kebaikan dari pemerintah ini untuk mengasimilasikan para napi ini ada yang disalahgunakan oleh napi-napi ini gitu yang sudah asimilasi. Di antaranya ada yang melakukan tindakan kriminal kembali. Ya, melakukan curanmor, melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Meresahkan masyarakat kembali ya Pak. Nah, ini muncul walaupun tidak banyak sebenarnya dari 400 sekian yang ada yang diasimilasi itu hanya beberapa saja sebenarnya, di bawah 10 orang pelakunya yang melakukan kembali. Tetapi yang sedikit ini itu yang membuat semuanya jadi kena. Gitu. Jadi seolah-olah nama ex napi ini itu tercebar semua. Oh iya benar Pak. Tapi ya jujur saja ya Pak, saya juga sebagai masyarakat itu sempat merasa resah ya Pak, karena di lingkungan kami pun sempat adanya kasus pencurian kendaraan bermotor. Lah saya sendiri juga bingung karena saya tinggalnya di masyarakat umum. Kadangkala masyarakat itu mengambil langkah sendiri. Nah dari sudut kepolisian kira-kira apa saja sih yang bisa masyarakat minta bantuan dari kepolisian? Seperti itu, apa memang harus selalu kami lapor ke kantor polisi setempat? Itu kan cukup menghambat gitu loh Pak waktu, karena masyarakat juga terus terang masih ada yang khawatir ketika harus bertemu langsung, harus ke kantor polisi, ada rasa-rasa ketakutan. Kira-kira apakah ada gitu yang dari Polda sendiri itu cara-cara yang bisa membuat masyarakat terlayani tetapi tidak begitu menakutkan buat masyarakat? Iya, memang beginilah. Di masa pandemi ini kegiatan kita keluar memang dianjurkan dibatasi ya. Gitu. Jadi tidak sebisa mungkin itu jangan sampai keluar. Nah, itu untuk menghindari penyebaran COVID-19. Oke, betul Bapak. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti tadi Mbak Iskoma sampaikan itu sebenarnya ada mekanisme yang lebih gampang, lebih mudah ya. Apa itu Pak? Kalau dulu itu masyarakat yang merasa dirugikan itu harus datang ke kantor polisi. Iya betul Pak. Tapi sekarang tidak lagi. Polisi sekarang sudah punya yang namanya comment center. Comment center Pak. Lah itu comment center apa ya Pak ya? Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bahwa comment center itu adalah sistem terpadu yang terintegrasi dari tingkat Mabes, Polda dan Polres dalam rangka mendukung operasional tugas-tugas kepolisian di dalam melayani masyarakat. Oh ya, berarti sistem ya Pak ya? Ya betul sekali, sistem. Jadi cara kerjanya gimana Pak? Nah cara kerjanya, di sini kalau masyarakat itu mendownload ya aplikasi Polisiku, jadi saya ulangi aplikasi Polisiku itu, maka masyarakat bisa mendapatkan akses ke polisi. Langsung ya Pak ya, langsung. Jadi di sana itu bisa langsung melaporkan kejadian-kejadian yang dia alami ya, bisa langsung kalau dia merasa dirugikan ya, atau kalau dia melihat sesuatu yang janggal, yang mencurigakan gitu ya, sehingga dia bisa langsung melaporkan melalui 110. Ya, telepon 110 ini bebas biaya, jadi tidak membebankan kepada masyarakat gitu. Tapi wajib download dulu ya Pak ya? Oh iya, dan gratis downloadnya. Gratis ya. Jadi downloadnya di Play Store kayak lain-lainnya gitu, kayak game dan sebagainya gitu ya Pak, caranya ya. Betul. Terus selain itu di comment center selain itu polisi
Polisiku, ada aplikasi atau ada pelayanan apa lagi Pak yang di comment center? Ya, selain Polisiku itu menampung pengaduan masyarakat, itu juga bisa melayani SIM secara online, SKCK gitu. secara online begitu. Jadi masyarakat sebenarnya lebih banyak sekali keuntungan apabila masyarakat ini mendownload aplikasi Polisiku. Jadi aplikasi Polisiku itu membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan Polri dalam hal Kamtibmas ya Pak ya. Betul. Jadi nek selama ini sedulur Jogja Istimewa ini rasa takut dan khawatir, waduh nanti nek laporan ke polisi kitanya takut sendiri, nanti ketemu ditanyain macam-macam bingung lah. Mungkin dengan aplikasi Polisiku itu lebih memudahkan ya Pak ya. Itu isi dari aplikasinya berupa apa aja ya Pak ya? Ya, aplikasi Polisiku ini macam-macam ya, ini untuk isinya, yaitu layanan 110 misalnya. Kemudian layanan cari kantor polisi. Jadi kantor polisi yang terdekat dengan masyarakat itu di mana? Maksudnya kalau kita tersesat gitu atau kalau kita mendapatkan situasi yang mencurigakan gitu. Iya. Di mana sih? Saya orang baru misalnya di Jogja ini, saya kan nggak tahu kantor polisi terdekat. Maka dengan aplikasi Polisiku nih, kita tahu. Di sini. Atau begini, ketika kita ke kota lain, kemudian kita kan nggak tahu, kita butuh bantuan polisi, kita nggak tahu kantor polisi di mana. Maka dengan aplikasi Polisiku ini, kita bisa mengetahui juga kantor polisi terdekat di kota tersebut. Jadi nanti muncul sendiri dalam aplikasi tersebut beberapa kantor polisi, khususnya yang polsek ya Pak ya, yang betul. muncul di dalam layar gadget kita itu. Betul. Jadi bisa dimunculkan di sana. Ketika kita menelpon melalui 110 itu, maka langsung posisi dari yang melapor ini bisa diketahui. Langsung terekam jejak posisinya di mana gitu ya Pak ya. Itu menggunakan peta Google. Seperti Gojek, Grab gitu. Jadi operatornya tahu, yang membutuhkan bantuan polisi posisi di sini. Nah, kemudian operator ini mengecek siapa saja yang paling dekat di sana. Jadi ketika sudah diketahui posisi pelapor, kemudian diketahui ada posisi polisi yang paling dekat, maka operator akan menghubungi polisi yang terdekat untuk memberikan bantuan, atau memberikan petunjuk kepada si pelapor untuk ke kantor polisi yang paling dekat. Jadi kan sangat mudah kan? Iya, sangat mudah Pak. Nanti kalau misalnya kita tidak berharap ada kejadian yang mengerikan buat kita, tapi kalau misalnya ada kejahatan jalanan, misalnya jambret dan sebagainya, biasanya kan si korban itu panik, bingung mau kemana. Nah, mungkin dengan adanya aplikasi Polisiku di gadget atau di smartphone-nya, maka dengan mudahnya tinggal laporan di 110 itu ya Pak? Betul, tinggal laporan di 110 itu. Kemungkinan untuk adanya hoax dari laporan-laporan itu di dalam aplikasi Polisiku itu ada cara tersendiri nggak untuk menghalau hoax atau laporan-laporan palsu? Jadi kita berpikir baik dulu. Polisi itu nggak pernah berpikir jelek. Saya jadi udah kita berpikir buruk jelek, dulu nih. Gitu. Satu kali kita terima, ternyata hoax ya. Dua kali dari telepon yang sama kita terima, ternyata hoax lagi. Ketiga kali telepon yang bersangkutan diblokir. Oh begitu. Ya, jadi dari pihak comment center ini bisa memblokir telepon seseorang. Tapi kalau dia main-main ya rugi sendiri. Karena ketika nanti dibutuhkan mereka juga akhirnya sudah terlacak sebagai nomor yang sering bikin berita palsu gitu. Betul, ya Pak ya. Selain mencari kantor polisi, baik dalam kota maupun kita di luar kota, apalagi sih yang bisa masyarakat lakukan dengan aplikasi Polisiku? Nah, sebenarnya untuk Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab dari polisi, masyarakat juga kan bertanggung jawab terhadap situasi Kamtibmas. Nah, Kamtibmas yang kondusif itu akan membantu masyarakat di dalam beraktivitas sehari-hari, tidak terganggu. Ini lancar semuanya. Betul. Jadi selain daripada pembuatan laporan
tadi itu masyarakat bisa berpartisipasi di dalam Kamtibmas. Misalnya yang bersangkutan ini tidak terkena langsung di dalam gangguan Kamtibmas tersebut, tapi melihat, mengetahui ada yang mencurigakan. Tadi Bu Istiqomah sampaikan begitu. Oh, rumah itu kok kayak ada ribut-ribut ya. Dia mau datang kan nggak enak. Betul. Jadi dia boleh menelpon ke 110 untuk meminta bantuan atau melihat. Misalnya sekarang kan musim corona gitu. Tahu-tahu ada yang tergeletak di jalan tapi itu. tidak berani menolong gitu. Tidak berani menolong. Dia cukup potret saja. Dipoto, kemudian dikirim ke comment center. Nanti masuk melalui aplikasi Polisiku sehingga nanti setelah dilihat sama operator comment center itu akan diluncurkan bantuan dari kantor polisi yang terdekat gitu. Jadi cepat nantinya. Tapi kalau harus datang dulu ke kantor polisi kan masyarakat sekarang kan kadang-kadang sungkan ya mau datang. Belum lagi kalau kejadiannya misalnya malam hari, tengah malam, kita dengar-dengar seperti ada kejadian yang luar biasa, kita mau keluar juga takut kena imbasnya. Mungkin dengan aplikasi Polisiku itu cukup menekan 110, insya Allah sudah terjadi komunikasi antara polisi dengan masyarakat yang mengetahui kejadian itu ya Pak. Iya betul. Jadi 110 ini ada dua. Satu melalui aplikasi yang sudah ada di aplikasi Polisiku. Ada satu lagi yaitu melalui telepon. Melalui telepon langsung. Telepon 110. Tapi kena biaya nggak Pak yang lewat telepon itu? Kalau yang 110 yang di aplikasi. Yang aplikasi tidak. Tapi kalau yang 110 yang lain itu mungkin dikenakan biaya. Jadi lebih bagus kita download Pak, yang Polisiku. Sudah gratis juga ya downloadnya, tidak pakai biaya, dengan mudahnya. Dan juga mungkin sekarang kan sedulur Jogja dimanapun berada, bahkan tidak di Jogja aja, smartphone itu adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari diri kita. Jadi kayaknya sepertinya ada sesuatu yang hilang. Betul. Sehingga mungkin kita pun sebagai masyarakat bisa berpartisipasi, ikut menjaga Kamtibmas di sekitar kita cukup dengan menggunakan aplikasi itu. Selain itu, bisa nggak Pak, misalnya saya ini merasa senang dengan pelayanan seorang polisi, kemudian saya pengen memberikan penghargaan atau mungkin menyampaikan terima kasih lah supaya pimpinan juga memberikan atensi kepada anggota itu, gimana ya Pak? Apakah dalam aplikasi itu juga ada? Oh, bisa. Bisa juga ya Pak? Bisa melalui aplikasi SMS-nya itu. Jadi bisa menyampaikan saja, jadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas kepolisian yang telah mungkin dalam artian melaksanakan kegiatan dengan baik begitu. Bisa ya, jadi jangan khawatir, semua akses komunikasi bisa melalui aplikasi Polisiku. Aplikasi Polisiku. Berarti kita pun kalau menemukan polisi yang oknum ya Pak, bertindak tidak sesuai dengan SOP kepolisian atau mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai lah, itu juga bisa kita laporkan juga ya Pak. Oh bisa. Jadi Polisiku itu hampir seperti Mabes atau seperti markas atau Mako ya Pak? Jadi pengendali ya. Pusat pengendali. Atau comment center itu namanya. Jadi, komen ya. Komen. Semua di komen. Jadi misalnya pengen lapor polisi yang nakal, lewat aplikasi Polisiku juga bisa. Bisa. Pengen ngasih penghargaan ke polisi yang bekerja baik juga bisa. Bisa. Pengen nyari kantor polisi terdekat juga bisa. Iya. Luar biasa sekali. Ini banyak sekali kan kegunaannya kan? Iya. Itu. Iya. Berarti memang sayang kalau kita menyanyiakan aplikasi yang sudah ada. Buat sedulur Jogja yang pengen ikut memiliki aplikasi Polisiku, bisa langsung mendownloadnya melalui Play Store, gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini pandemi juga belum bisa dikatakan berakhir. Selesai ya Pak ya. Memang untuk new normal sudah dekat. Sudah bisa lah kita mulai hidup kembali dengan normal. Nah misalnya
pengen mendapatkan berita-berita terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan polisi di masa pandemi itu juga bisa didapatkan dari mana Pak? Dari aplikasiku juga bisa. Aplikasi kita juga di Comment Center di ada Comment Center juga. Facebook, kemudian Twitter, kemudian jenis medsos yang lainnya. Jadi di situ juga kita mengupload kegiatan-kegiatan kepolisian. Gitu. Jadi misalnya banyak sekali yang sudah kita lakukan oleh kepolisian. Ya, pertama itu adalah mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat keramaian. Gitu. Misalnya di mal-mal, kemudian di pasar, kemudian di tempat-tempat keramaian lainnya, tempat wisata misalnya. Nah, ini semua dilakukan juga oleh polisi bergabung bersama-sama TNI, bersama-sama Satpol PP dan aparatur pemerintah lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa jadi kita share. Di Comment Center itu semua informasi dari masyarakat baik melalui Facebook, Twitter, IG itu semua bisa terinikan oleh Comment Center itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi mari kepada masyarakat bergabung saja ke Facebooknya Polda, ke Twitternya Polda, atau Instagramnya Polda gitu. Jadi kita bisa sharing pada masyarakat. Juga. Masyarakat boleh memberikan informasi kepada polisi juga memberikan informasi kepada masyarakat sehingga terhindar dari hoax. Jangan kita dengarkan yang sumbernya nggak jelas. Nanti malah menjadi turun ini imun kita gara-gara kebanyakan karena ketakutan ya Pak. Iya betul. Nah ini Pak, Comment Center itu kan jadinya seperti wadah atau wadah yang memberikan pelayanan terus-menerus, mungkin bisa 24 jam. Betul, ya, Pak, 24 jam. Betul. Nah, personilnya sendiri banyak yang ditugaskan di sana, terdiri dari fungsi mana saja Pak yang ada di Comment Center? Ya, untuk personil sekarang ini ya masih kan Comment Center itu ada yang Polda, ada yang Polres. Sampai wilayah juga ada ya Pak? Ada. Polres sudah masing-masing udah punya Comment Center. Jadi saling keterkaitan. Keterkaitan, ya. Jadi prosesnya gimana itu Pak? Proses kerjanya, misalnya ada laporan informasinya ke Polda, masuk Comment Centernya Polda, nanti diteruskan atau gimana itu Pak ininya? Ya, jadi untuk laporan seperti laporan polisi, laporan 110 ya. Iya. Nah, itu. Laporan 110 itu ketika masyarakat menekan 110, maka secara otomatis begitu dia akan menuju pada kantor polisi terdekat. Jadi ke Polres ya. Kalau memang sedang baik peralatannya, kemudian dari Polres memerintahkan itu untuk anggota yang paling dekat dengan TKP. Yang paling dekat. Itu. Tapi kalau seandainya Polres ini pesawatnya sedang dipakai atau sedang terganggu, maka dia akan ke Polda. Ke Polda, nanti Polda akan menyampaikan kembali ke Polres dan ke Polsek atau polisi terdekat. Ya. Kemudian apabila juga seandainya nih Polresnya ada sedang gangguan, Poldanya gangguan, dia akan ke Mabes. Jadi 110 akan tetap lanjut. Jaringannya gitu. Sampai ke Mabes sana ya Pak ya. Mabes nanti akan memberikan ke Polda, akan memberikan ke Polres itu untuk menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat untuk meminta bantuan. Gitu. Jadi tidak untuk Comment Centernya Polda ya khusus Polda dan orang-orang Polda yang harus turun, tetapi tidak. Keterkaitan sampai dengan kantor polisi terkecil di Polsek gitu ya Pak ya. Iya, Polsek. Jadi Comment Center sifatnya pengendalian saja, mengendalikan anggota. Jadi sebagai pusat informasi. Kalau informasi. Masyarakat ada yang membutuhkan bantuan, itu masuk ke Comment Center, kemudian Comment Center akan memerintahkan polisi yang terdekat untuk melakukan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi begitu cara kerjanya. Begitu. Jadi sekarang nggak usah khawatir untuk hal-hal informasi terkait kepolisian, kayaknya dari Comment Center itu sudah siap lengkap gitu ya Pak. Betul. Tadi juga termasuk SIM online dan SKCK juga Pak. Iya betul. Jadi SIM online ya kan sekarang ini masyarakat itu di tengah pandemi ini
agak takut keluar ya. Betul Pak. Karena juga dilarang sama pemerintah. Pembatasan diri kita juga kalau dengan bukan orang lain. Penting sekali. Iya betul. Nah, jadi masyarakat bisa untuk melakukan pendaftaran SKCK maupun SIM secara online di aplikasi Polisiku. Di situ sudah ada tertera gitu fitur-fiturnya. Iya. Jadi ketika masyarakat mendaftarkan lewat online, nanti akan ada jawaban kapan harus ke pelayanan kepolisian tersebut. Misalnya, berarti sudah sekalian antrian gitu ya Pak ya? Bukan? Itu udah langsung. Daftar langsung, tinggal ngambil. Nanti menunggunya tidak terlalu lama. Oh gitu, iya. Ya bukan yang antri yang konvensional. Iya, konvensional udah datang nunggu lama. Semakin kita sering berkontak dengan orang, malah kita juga khawatir kena penyakit yang sedang menakutkan ini ya Pak. Betul. Jadi kalau kita antri lagi seperti yang konvensional ya nggak ada gunanya kan. Iya. Jadi ini bisa daftar dan bisa membayar langsung ke bank. Iya, jadi bisa bayar langsung ke bank untuk SIM-nya secara online begitu. Kemudian ngambilnya di pelayanan setempat gitu pelayanan ya setempat Pak ya. Yang dituju. Betul. Itu kerennya comment center dan aplikasi Polisiku yang ada di Polda. Betul. Mungkin Bapak bisa menyampaikan himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang pengen ikutan dalam mendownload aplikasi Polisiku, ingin ikut beraktivitas juga di comment centernya Polda. Itu apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Ya, kepada masyarakat ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa polisi itu sudah punya comment center. Nah, salah satu kelebihan comment center itu punya aplikasi Polisiku yang sangat memudahkan masyarakat di dalam berkomunikasi dengan polisi. Ya, misalnya membutuhkan bantuan polisi, ya, atau membutuhkan pelayanan-pelayanan yang lain itu sangat mudah sekali. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta ini agar mendownload aplikasi Polisiku. Caranya mudah, tinggal ke Play Store kemudian langsung di-download begitu saja. Aplikasi gratis. Polisiku. Ayo sedulur Jogja istimewa, jangan lupa ikut download aplikasi Polisiku. Pelayanannya lengkap. Kita tinggal tekan sesuai dengan fitur yang ada gitu ya Pak. Betul. Selain kita mendapatkan pelayanan kepolisian yang lebih mudah, lebih simpel, kita juga bisa menyumbangkan pikiran, tenaga terkait dengan pelaporan-pelaporan yang kita temukan kejadian-kejadian di jalan begitu ya Pak ya. Betul. Kalau ada kebakaran misalnya, itu bisa dipoto langsung dikirim ke polisi. Iya. Kemudian kalau ada menemukan hal-hal yang janggal, itu juga bisa mengirimkannya ke kantor polisi. Karena kekuatan polisi itu sebenarnya juga kekuatan masyarakat. Ya, tanpa ada informasi dari masyarakat, maka kita tidak bisa maksimal bekerja. Ya, selama ini ya mungkin masyarakat belum tahu sebenarnya polisi itu bisa mengungkap kejahatan-kejahatan itu lebih banyak pada partisipasi masyarakat. Iya, betul. Nah, masyarakat itu sangat penting buat kita juga ya Pak ya, karena memang masyarakat adalah bagian dari kepolisian itu sendiri. Nah, tunggu apa lagi buat sedulur Jogja istimewa? Ayo downloadlah aplikasi Polisiku dan kita bisa bersama-sama menjaga Kamtibmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya. Gitu ya Pak ya? Betul Senang sekali. Pak bisa ngobrol santai di Polkes? Wah, senang sekali. Apalagi kalau masyarakatnya mengetahui dan nantinya mulai mendownload aplikasi Polisiku. Insya Allah pasti setelah tayangan Polkes ini masyarakat akan segera berbondong-bondong mencari itu ya Pak ya. Iya betul. Tapi kalau pengen ketemu langsung dengan Bapak Karo Ops Polda DE juga bisa ya Pak ya? Oh bisa sekali. Kita lebih ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Bisa. Demikian Polkes pada hari ini. Jangan lupa jaga ketertiban masyarakat, itu menjadi milik kita bersama. Tetap sehat dalam pandemi COVID-19. Polkes, polisi punya podcast. Terima kasih ya Pak sudah hadir berbagi ilmunya buat kita semua. Iya.